Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi mengenai struktur karya ilmiah. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri Musmirotun, yang kedua Muhammad Lutfi Hidayat, yang ketiga Nur Aini, dan yang keempat Ismaya Marianis. Lalu materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Hasil penelitian adalah proses mengatur dan mengelompokkan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisis objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbentuk prinsip-prinsip umum atau teori. Kemudian jenis-jenis hasil penelitian atau lebih tepatnya cara menyajikannya. Yang pertama, sajikan sinopsis hasil yang diikuti dengan penjelasan temuan-temuan. Yang kedua, presentasikan dan kemudian jelaskan apa yang telah kalian dapat dari hasil penelitian, lalu akhiri dengan sinopsis keseluruhan. Lalu cara menuliskan hasil penelitian. Pertama, sesuaikan dengan pedoman atau instruksi yang disediakan oleh jurnal atau penerbit yang Anda tuju dan bacalah makalah penelitian yang telah diterbitkannya, terutama yang memiliki topik, metode, dan hasil yang sesuai atau hasil yang menyerupai tentang penelitian Anda. Kedua, pertimbangkan hasil penelitian Anda sehubungan dengan persyaratan jurnal dan katalogkan hasil Anda. Dan yang ketiga, rancang gambar dan tabel untuk menyajikan dan mengilustrasikan data Anda. Dan keempat atau yang terakhir, buat konsep bagian hasil Anda menggunakan temuan dan angka yang telah Anda susun. Selanjutnya, pengertian diskusi. Diskusi adalah rangkaian bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan manusia dalam lingkungan sosialnya sebagai upaya untuk bertukar pikiran, mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialami, membahas beragam problem dalam masyarakat sehingga nantinya dianggap sebagai solusi. Selanjutnya ada tujuan diskusi. Dengan adanya diskusi, adapun tujuan yang hendak dicapai ialah yang pertama, sebagai sarana mempertemukan dan menyatukan gagasan, ide, pola pikir, dan persepsi dari berbagai anggota kelompok dalam upaya pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai sarana melatih mental untuk tampil berani menyampaikan pendapat secara sistematis dan logis. Yang ketiga, sarana untuk belajar, menerima serta menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, sebagai wadah untuk mengasah perilaku dan sikap guna membentuk watak agar menjadi pribadi yang matang dan berdaya saing. Dan yang kelima, memulai diskusi akan mendapat informasi baru sebagai pelengkap menambah wawasan pikiran. Selanjutnya, unsur diskusi. Yang harus ada sebagai unsur wajib dalam diskusi ialah yang pertama, moderator. Moderator ialah individu yang mempunyai hak untuk mengatur atau memimpin terselenggaranya diskusi dengan tetap dan tertib sejalan dengan topik yang menjadi pembahasan. Yang kedua, pembicara atau penyaji makalah atau panelis. Pembicara merupakan orang yang bertugas untuk mempersiapkan makalah, menyampaikan makalahnya, memberikan tanggapan atas makalahnya, dan orang yang menguasai tentang topik permasalahan yang menjadi pembahasan dalam acara diskusi. Yang ketiga, notulis. Notulis mempunyai kewajiban untuk menulis atau mencatat jalannya acara diskusi ke dalam bentuk notula. Selain mencatat,
Notulis juga memiliki tugas untuk membantu moderator dalam mencatat ragam pokok tanggapan dari peserta, menyusun akhir dari kesimpulan dari diskusi, dan membuat laporan diskusi yang telah berlangsung. Yang keempat, peserta. Peserta merupakan orang yang mengikuti jalannya acara diskusi. Peserta mempunyai hak mengajukan pertanyaan, sanggahan, ataupun tanggapan atas topik yang telah disampaikan oleh pembicara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis diskusi. Macam-macam diskusi yang mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat, antara lain, yang pertama ada seminar, yang kedua ada training, yang ketiga ada simposium, yang keempat ada diskusi panel, yang kelima ada rapat, yang keenam ada kongres, yang ketujuh ada muktamar, yang kedelapan ada pembekalan, yang kesembilan ada konferensi, dan yang kesepuluh ada munas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang abstrak. Abstrak adalah sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditunjukkan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan cepat dan mudah untuk melihat tujuan dari sebuah tulisan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi abstrak. Fungsi abstrak ini yang pertama harus menyajikan informasi singkat yang menggambarkan keseluruhan isi karya tulis. Yang kedua, memudahkan pembaca dalam mencari referensi. Yang ketiga, syarat wajib diterimanya karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada jenis abstrak. Jenis abstrak pada karya tulis secara umum ada dua, yaitu abstrak informatif dan abstrak indikatif. Abstrak informatif bersifat umum dan menyajikan informasi kuantitatif serta kualitatif. Pada abstrak ini, tujuan dan metode, hasil, serta kesimpulan dalam sebuah penelitian disajikan secara jelas dan rinci, namun tetap mempertimbangkan keterbatasan ruang dalam penulisan abstrak. Jadi, pembaca tidak perlu membaca keseluruhan dokumen untuk benar-benar memahami apa yang ditulis dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sebagai konsekuensinya, jumlah kata di abstrak jelas ini lebih banyak. Lalu yang kedua yaitu abstrak indikatif. Abstrak indikatif menyampaikan informasi yang bersifat umum saja dari sebuah karya tulis ilmiah, tanpa informasi terperinci layaknya abstrak informatif. Selain kedua jenis abstrak di atas, ada beberapa jenis abstrak yang digunakan di luar teks akademik dengan tujuan berbeda, bahkan dengan bahasa yang tidak terlalu formal dan ketentuan penulisan yang lebih fleksibel. Lalu selanjutnya ada struktur penulisan abstrak. Abstrak untuk karya tulis ilmiah memiliki peraturan penulisan baku yang harus dipatuhi setiap akademisi. Pada dasarnya, struktur penulisan abstrak bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang, hal pertama yang mengawali sebuah abstrak adalah latar belakang atau pokok permasalahan yang menjadi bahasan utama untuk diteliti. Dengan menjabarkan pokok permasalahan di awal, pembaca bisa mengetahui arah penelitiannya. Lalu yang kedua ada metode penelitian. Setelah menjelaskan pokok permasalahan secara singkat, metode penelitian yang digunakan juga perlu dijelaskan secara secara garis besarnya saja. Peneliti bisa menjelaskan jenis metodologi yang digunakan, pengumpulan data, pemilihan sampel, dan hal lainnya terkait penelitian. Jadi, pembaca bisa mengetahui cara dan langkah yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam sebuah penelitian ilmiah. Lalu hasil penelitian.
Hasil penelitian yang didapat setelah melakukan penelitian perlu disajikan secara umum. Bisa berupa data kuantitatif atau kualitatif sesuai dengan jenis metodologi yang dipilih. Hasil penelitian tidak perlu dijelaskan secara detail dalam abstrak karena terlalu panjang untuk ditulis satu persatu. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, pembaca bisa membaca teks aslinya. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan, peneliti bisa menawarkan solusi serta saran atau menyatakan bahwa penelitian yang dilakukannya menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir ada format penulisan abstrak. Yang pertama yaitu judul. Penulisan judul menggunakan huruf kapital dengan font Times New Roman ukuran 14, center text, dan bold atau cetak tebal. Yang kedua yaitu subjudul. Subjudul penelitian jika ada ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12, center text, dan bold atau tebal. Lalu selanjutnya ada nama peneliti atau penulis. Nama peneliti yang terlibat dalam penulisan karya tulis ilmiah harus ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12, center text, dan bold. Jika penulisannya lebih dari satu, penulisan nomor urut bisa menggunakan superscript. Dan dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi, nama dosen pembimbing biasanya juga disertakan dengan penelitiannya. Lalu ada nama institusi pendidikan. Nama institusi pendidikan ditulis lengkap sampai tingkat jurusan dan fakultasnya, ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12, center text, dan bold. Lalu yang terakhir ada konten. Penulisan konten abstrak sendiri biasanya menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan rata kanan kiri. Font ini juga berlaku untuk penulisan kata kunci atau keyword di bagian akhir abstrak. Konten abstrak sendiri idealnya ditulis kurang lebih 250 kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.